Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'. Pemirsa Persis TV, alhamdulillah hari ini kita bisa bersuara kembali dalam acara Ramadan kita. Ini adalah program kerja bidang dakwah bersama HMK, Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Sebagaimana telah disampaikan di beberapa episode sebelumnya, apa yang berkaitan dengan ibadah saum Ramadan yang diakhiri dengan salat Idul Fitri, tentu di sini kita mendapatkan beberapa hal yang menjadi kebiasaan di tanah air yang berkaitan dengan setelah pelaksanaan salat Idul Fitri. Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian, bahwa dalam muamalah Islam menetapkan al-aslu bil asya al-ibahah. Asal dalam segala apapun adalah mubah, boleh untuk dilakukan sehingga ada dalil yang melarangnya. Dalam bermuamalah ada kebiasaan ataupun menjadi tradisi di berbagai negara, yaitu musyafahah, bersalaman. Maka dalam musyafahah ini pun ada beraneka ragam caranya. Ada yang dengan satu tangan, ada yang menggunakan dua tangan. Nah, dengan satu tangan pun tiap-tiap daerah, tiap-tiap wilayah kadang-kadang punya kebiasaan yang berbeda satu sama lain. Bahkan mungkin satu saat ada yang bersalaman itu yang satu tangan, yang satu lagi yang lainnya dengan menggunakan dua tangan. Maka hal ini bisa terjadi. Nah, bagaimana dilihat dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-Imam Bukhari di dalam kitabnya di Kitabul Istidan ada bab ke-27 dengan babul musyafahah, bab berjabat tangan atau bersalaman. Artinya ini sejak dulu sudah ada, bukan sejak zaman Nabi, mungkin sebelum Nabi diutus pun sudah ada ini. Jadi sudah berabad-abad pelaksanaan jabat tangan bersalaman ini. Cuma di sini ada kesaksian di para sahabat. Misalnya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Allamani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud." Nabi mengajarkan kepadaku berkaitan dengan tasyahud. Nah, dalam hadis disebutkan kapi baina kapaihi. Dua kapku ini ada di antara dua kap Nabi. Jadi beliau satu, Nabi dua tangannya. Nah, ini artinya di sini dalam hal berjabat tangan pun Nabi dengan dua tangan, Ibnu Mas'ud dengan satu tangan. Dia mengatakan, wa qala Ka'b bin Malik. Nah, Ka'b bin Malik mengatakan, dakhaltul masjidah, saya masuk masjid. Fa idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di dalam ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilayya Talhatu bin Ubaidillah
Talha bin Ubaidillah berdiri menemuiku yuharwilu dengan bergegas sampai padaku hatta saupahani wahannaani hingga dia menyalamiku dan mengucapkan selamat padaku. Ini hadis ini kisah panjang, yaitu berkaitan dengan diterimanya taubat Ka'ab bin Malik. Maka salah satunya Talha bin Ubaidillah merasa gembira atas diterimanya taubat Ka'ab bin Malik ini. Dia langsung menyalami dan mengucapkan selamat. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian ada sebuah riwayat di mana Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik. Ini masih di Bukhari. Akanatil musafahatu bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah musafahah ini terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan tegas Anas menjawab, "Na'am." Iya, pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Artinya biasa dilakukan. Kemudian Abdullah bin Hisham mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar bin Al-Khattab." Saya bersama Nabi SAW, dia memegang tangan Umar bin Al-Khattab. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bagaimana musafahah ataupun bersalaman ini biasa dilaksanakan oleh para sahabat. Bahkan oleh Nabi SAW, misalnya ada sahabat yang akan bepergian, Nabi suka memegang tangannya sampai sahabat yang akan berangkat itu melepaskan tangannya, baru Nabi melepaskannya. Ini kan musafahah biasa dilaksanakan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian ada sebuah hadis, "Ma min muslimaini yataqiyani payatasopahani illa gufira lahuma qabla ayyab tariqa." Tidaklah dua muslim bertemu lalu mereka bermusafahah, bersalaman, kecuali Allah akan mengampuninya atau diampuni sebelum mereka berdua berpisah. Maka di sini sesuai dengan sabda Nabi yang lain, "Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi." Sesungguhnya seorang mukmin jika bertemu dengan mukmin yang lain lalu dia mengucapkan salam, wa khadha biyadihi, dia memegang tangannya, fasafahahu tanasarat khotoyahuma kama yatanasaru waraqus syajarah. Dia pegang tangannya bersalaman, maka padilahnya gugurnya dosa-dosa dari dirinya sebagaimana gugurnya dedaunan dari pepohonan. Ini menggambarkan bagaimana fadilah dengan bersalaman itu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ini berlaku umum kan. Nanti apapun hadis yang sering kita dengar, tasawpahu yadhabil gilu an qulubikum, dan lafaz yang hampir semakna, menurut catatan para ulama tidak lepas dari kedhaifan hadis itu. Maka kita dengan keterangan yang tadi bisa simpulkan bahwa yang namanya musafahah bersalaman itu secara sunnah itu ada, pernah dijalani oleh Nabi dan para sahabat. Nah, tinggal sekarang bagaimana musafahah ini setelah kita melaksanakan salat Id. Nah, biasa bersalaman kemudian sambil mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka. Nah, sambil ucapan itu, tahniyah ini diucapkan sambil bersalaman. Nah, nanti kan ada yang bersalaman, ada yang tidak bersalaman. Mengucapkan taqabbalallahu itu adalah sunnah. Begitupun nanti dalam hal bersalaman. Artinya di sini, bersalaman itu bagian dari kehidupan kaum muslimin
apabila bertemu, bahkan apabila berpisah. Artinya ini kan boleh dilakukan. Hanya bagaimana ketika selesai salat Idul Fitri, mungkin di satu tempat ada yang sebagian, tapi di tempat tertentu itu seluruhnya harus bersalaman hingga mengular kan yang bersalaman itu. Nah ini bagaimana menurut pandangan syariat? Nah tadi disebutkan bahwa bersalaman itu waktunya bebas, tempatnya juga bebas. Berapa kali bersalaman tidak ada batas. Maka ibadah seperti ini ketika sifatnya mutlak, maka kita tetapkan secara mutlak. Jangan menentukan kapan tempatnya, kapan waktunya, berapa kali kita mesti bersalaman. Nah disinilah kita mendapatkan pengajaran dari dinul Islam bahwa Islam sangat mengapresiasi bagaimana muamalah satu sama lain ini terjaga, bahkan seseorang dengan cara bersalaman bisa merasa lebih nyaman satu sama lain. Ada juga yang justru dia tidak mau bersalaman. Nah sini ada tumbuh kenapa dia tidak mau bersalaman dengan kita. Nah, ini suka muncul hal seperti itu. Maka di sini ketika terjadi salat atau dilaksanakan salat Id, kemudian bersalaman, hukumnya boleh, silahkan. Tapi menentukan, menentukan harus bersalaman ketika itu, ini yang perlu ada dalil. Oleh karena itu, jika ada orang yang tidak melakukan, maka dia tidak berdosa. Dan tidak sebaiknya juga kita memaksa orang untuk melakukan bersalaman setelah salat Idul Fitri itu. Mungkin ditambahkan juga kan, ada yang cukup bersalaman, ada juga yang cipika-cipiki. Nah, ada juga yang sambil ya saling rangkul lah, namu anakoh. Nah ini hukumnya mubah, silahkan untuk dilakukan hal seperti itu. Namun ternyata ada pagar yang tidak boleh dilanggar. Apa pagar yang tidak boleh dilanggar itu? Antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, silahkan dilakukan sebagaimana biasa. Namun ternyata ada pagar. Apa pagar itu? Seorang muslim tidak boleh dengan muslimah yang bukan mahram untuk bersalaman, karena hukumnya adalah haram. Nah ini yang seringkali dilakukan, yang tidak disadari bahwa ini adalah amalan yang dilarang oleh Islam. Ya bersalamannya ada, tapi ketika bukan muhrim, nah ini yang harus dijauhi. Ini pagar yang tidak boleh dilanggar. Secara umum masih banyak, bahkan kalau tidak bersalaman ya dianggap tidak sopan, mungkin tidak menghargai. Nah ini juga yang mesti diluruskan di kalangan kaum muslimin, bahwa kalau dengan bukan mahram ya cukup dengan isyarat dari tidak kena tangan, tidak kena, apalagi nanti cipika-cipiki kan jelas hukumnya haram. Nah untuk tangan saja di sini ada keterangan bagaimana Rasulullah SAW dalam keseharian bersalaman, tapi dengan perempuan Rasul itu tidak pernah melakukannya. Ini sebuah hadis dinyatakan ada di dalam beberapa ayat, diantaranya yang ada di riwayat An-Nasa'i dari Umaymah binti Raqiqah, dia menyatakan Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi niswatin minal ansar nubayi'uhu. Aku mendatangi Rasulullah Nabi SAW di kalangan istri-istri orang Ansar, kami berbeat kepadanya. Nah, Qur'ana yang mengatakan Allah wa Rasul arhamu bina, Allah dan Rasulnya lebih menyayangi kepada kami.
Nah, halumma nubayyi'uka ya Rasulullah. Perempuan ini berkata, ya Rasulullah, marilah kami akan berbiat kepadamu, menyodorkan tangan untuk berjabat tangan. Nah, bagaimana? Faqala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, inni la usafihun nisa'a. Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan perempuan. Nah, innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli limra'atin wahidatin. Sebenarnya ucapanku kepada 100 perempuan sama saja seperti ucapanku terhadap seorang perempuan. Rasul SAW membeat kaum wanita Ansor. Dan mereka dengan spontan menjulurkan tangan, menyodorkan tangannya. Rasul mengatakan, inilah usafihun nisa. Saya tidak bersalaman dengan perempuan. Bahkan ada hadis yang lain. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqarna bidzalika min qaulihinna qala lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in talikna faqad bayatu kunna wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat ghairu annahu yubayyi'uhunna bil kalam. Ini ya hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW apabila mereka mengikrarkan dalam beatnya itu dari ucapan mereka, Rasul berkata pada mereka, intalikna, pergilah. Sungguh aku telah membeat kamu. Dan demi Allah, tidak pernah tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh tangan seorang perempuan pun selain dia membeatnya dengan ucapan saja. Kalau dengan laki-laki, Rasul membeat setelah itu dia dengan jabat tangan atau kepada perwakilan dari sekian banyak dia jabat tangan beat itu, tapi dengan perempuan cukup dengan ucapan saja tanpa ada jabat tangan. Nah, Aisyah mengatakan, wallah ma khada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nisa qattu illa bima amarahullahu ta'ala wa ma massat kapu Rasulillah SAW kapam ra'atin qat wa kana yaqulu lahunna idza khada alaihinna qad bayatu kunna kalaman. Jadi kata Aisyah, demi Allah, Rasulullah SAW tidak mengambil atau tidak mengangkat beat kepada perempuan kecuali dengan apa yang diperintahkan Allah. Dan tidaklah tangan Nabi pernah menyentuh telapak tangan perempuan yang tidak halal. Jadi Nabi SAW cukup dengan mengatakan aku telah membeat kamu dengan ucapan. Bahkan ada keterangan yang lebih tegas lagi, li ayyut ana bi ra'si ahdikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayamas samratan la tahilulah. Sungguh jika ditusuk kepala kamu dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Ini begitu ketatnya Islam mengajarkan untuk kaum wanita bahwa kalau bukan mahram tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh bersalaman. Nanti ada yang mengatakan bagaimana kalau ada penghalang, misalnya pakai sarung tangan atau yang lainnya, maka hukumnya tetap haram. Apalagi nanti, mohon maaf, ketika berjabat tangan ada syahwah. Nah, maka disinilah Islam mengajarkan bahwa berjabatan tangan dipersilahkan kapanpun, termasuk setelah salat Id, Idul Fitri, tapi jangan menjadi ketentuan, jangan menjadi satu keharusan. Karena secara umum berjabatan tangan dicontohkan oleh Nabi SAW dan Nabi tidak menentukan waktunya, tempatnya, bahkan jumlahnya berapa kali dia bersalaman. Mudah-mudahan keterangan yang dikasih itu menambah wawasan bagi kita bahwa Islam dalam hal bermuamalah menetapkan aturan-aturan yang harus senantiasa diperhatikan oleh setiap hambanya, setiap umatnya, agar mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam taatnya,
dan terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjemur dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam.